Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5? Nah, Dewi harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali pagi ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021, kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Tetap semangat anak-anakku ya untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Biasanya, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Itu anakku, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Nah, itu ada gambar. Kira-kira apa saja gambar makhluk hidup pada gambar tersebut? Ya betul. Ada manusia, ada kambing, ada bebek, ada ayam, ada kerbau. Kira-kira apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Nah, perbedaannya pada bisa makanannya, bisa cara bergeraknya, ya. Terus apa pula persamaannya? Persamaan pada gambar tersebut adalah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, betul. Untuk apa anakku? Untuk bernafas. Nah, hari ini perhatikan ya gambar itu. Nah, ada gambar apa itu? Ya, betul, gambar Dayu. Dayu sedang mengamati ikan peliharaannya yang berada di akuarium. Ayo kita baca bersama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari bacaan tersebut, kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawab pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, jika dibuat peta pikiran akan terbagi beberapa pertanyaan. Seperti yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya apa? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa anakku? Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Itu Bu Guru beri contoh jawabannya. Di situ kamu lihat diawali ada kata tanya apa, di mana, siapa, kapan. Nah, masih ingat ya apa kegunaan dari setiap kata tanya tersebut? Kalau apa, gunanya itu apa? Menanyakan sesuatu. Di mana? Ya betul, menanyakan tempat. Siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Kalau kapan? Ya betul, menanyakan tempat terjadinya suatu kejadian. Jadi jika kalian
Ingin mengatur sebuah informasi, bisa kamu buat sebuah peta pikiran dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda dari manusia. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Nah, kamu lihat hewan apa itu? Hewan yang hidup di dalam tanah. Ya betul, itu hewan cacing. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, dari sini kalian tahu bahwa cacing itu bernafas menggunakan apa? Permukaan kulit. Kulit cacing mengapa selalu basah dan berlendir? Nah, karena fungsinya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, hewan apa itu anak-anakku? Ya, betul, serangga. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Hewan selanjutnya yaitu, nah ada gambar apa itu anak-anakku? Ya betul, itu adalah gambar ikan. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya ikan dililingi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, anak-anakku, sistem pernafasan pada ikan yaitu insang. Selain untuk pernafasan, insang juga berfungsi sebagai apa? Ya betul, alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, perhatikan gambar itu. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang dan untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Itulah yang disebut proses inspirasi. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersama memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Itu yang disebut ekspirasi. Selanjutnya, pernafasan hewan. Pada gambar apa itu anakku? Ya, betul, katak. Keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecepong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecepong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecepong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa.
Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap, karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, jadi pada katak itu tidak semuanya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit, tapi kamu lihat ketika waktu masih kecebong menggunakan insang. Baru katak dewasa itu menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selanjutnya, ya yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Contohnya salah satunya ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan tekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari sini akan kalian tahu. Jadi ketika berada di dalam air, lubang hidung pada buaya itu ditutup. Kenapa? Agar airnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, nah gambar apa itu anakku? Ya benar, burung. 6. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyak saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, mereka mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Kantong udara pada burung itu juga disebut bundi-bundi udara. Jadi ketika terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi waktu tidak terbang diam, mengambil udara sebanyak-banyaknya dan disimpan di dalam kantong udara. Nah, ada gambar apa itu? Ada kambing, ada gajah, ada domba, ada sapi. Kira-kira hewan apa itu ya? Ya, hewan itu adalah hewan mamalia. Yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut ini. Jadi, bernafasnya melalui hidung, kemudian masuk ke pangkal tenggorok, masuk lagi ke batang tenggorok, langsung ke paru-paru. Itu contoh mamalia yang hidup di darat. Pada mamalia yang hidup di air, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi fungsi katup itu digunakan waktu menyelam akan menutup. Waktu dia muncul, katup akan terbuka. Kenapa? Agar air
tidak masuk ya, dan fungsinya untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, itu anak-anakku materi pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anakku ya. Kalian sudah menyerahkan penyelesaian Bu Guru pada pagi hari ini. Dan Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.